Part 72. Tersakiti karena suamiku sendiri. 1 minggu telah berlalu, saat kembali ke ibu kota Lala memutuskan untuk pergi dari kehidupan Alan. Dia sudah sangat kecewa pada Alan, cinta mereka tak bisa bersatu seperti dulu. Alan sudah banyak berubah dan banyak menyakitinya, dan yang lebih menyedihkan dia kehilangan janinnya karena keegoisan Alan. Lala pergi tanpa pamit pada Alan. Lala mengundurkan diri dari perusahaan Hans Group. Sinta yang mendengar kabar Lala yang mengundurkan diri dari perusahaan suaminya pun terkejut. Dia berpikir jika pengunduran diri Lala karena dirinya yang terus-terusan menjauhi Lala. Namun saat Sinta memberitahu pada Elo, Sinta pun akhirnya mendapatkan jawaban alasan Lala berhenti kerja. Ya ampun Lala, kasihan sekali kamu. Alan pria kejam yang pernah aku temui di dunia ini, abis manis sepah dibuang. Enak banget perlakukan Lala seperti mainan saja, tapi ini juga salahnya Lala sih. Sudah tahu pacarnya punya istri, bodohnya mau menikah dengannya tanpa memikirkan akibatnya. Hufet. Sinta menghela nafasnya dengan berat, sambil duduk berputar di kursi kerjanya. Sinta bilang Lala mengundurkan diri. Ucap Elo saat mendapat kabar dari Sinta. Kenapa Lala mengundurkan diri? Tanya Nia. Aku juga gak tahu pasti, mungkin karena dia ingin menenangkan diri dan bisa istirahat total pasca keguguran. Jawab Elo tanpa ekspresi. Elo sebenarnya tahu jika Lala dan Alan pasti sedang tidak baik-baik saja. Dia hanya tidak ingin Nia terlalu banyak pikiran tentang Lala lagi. Ya Allah, apa ini teguran darimu? Harus kehilangan cinta dan harta berhargaku dalam waktu bersamaan. Aku kehilangan cinta Mas Alan dan juga calon anakku, apa aku tidak pantas mendapatkan cinta dari mereka? Aku begitu mencintainya dan tak ingin kehilangannya, sedang Mas Alan ingin menukarkan diriku agar mendapatkan Nia seutuhnya. Cintanya ternyata tak sebesar cintaku padanya, dan saatku kehilangan janinku. Membuatku semakin sadar jika diriku sudahlah tidak berarti untuknya, dan dia sudah tidak menginginkanku bersamanya. Dulu kamu begitu memuja-muja diriku, hingga aku terhanyut akan kata-katamu yang tak ingin kehilangan diriku. Bahkan kamu meyakinkan diriku jika dirimu takkan pernah meninggalkan diriku, dan memintaku untuk menjadi istrimu. Aku ingat betul kata-katamu yang membuatku bisa luluh padamu. Sayang maafkan aku sudah menikah dengan gadis pilihan ayah. Itu kata-kata Mas Alan yang begitu menusuk jantungku. Kamu tega Mas, aku tidak bisa berhubungan dengan suami orang. Kita akhiri sampai di sini hubungan kita, dan simpan saja janji-janjimu dulu Mas. Aku menangis dan tak terima dengan kenyataan pahit itu. Lah, maafkan aku benar-benar terpaksa. Ayah sakit dan memintaku menikahi gadiskumu itu. Sedikit pun aku tidak mencintainya, bahkan aku tidak sudi menyentuh wanita yang tidak aku cintai itu. Dia istrimu, jadi jangan sampai kamu menyakitinya. Dan kita cukup sampai di sini Mas. Biar aku yang mengalah, ucapku sambil berlari meninggalkan Mas Alan, tapi dia mengejarku dan memeluk erat tubuhku. Aku ingin menikahimu, dengan atau tanpa persetujuan perempuan kotor itu. Aku tidak mau kehilangan kamu lah, aku akan selalu di sampingmu apapun yang terjadi. Aku rela ayah membenciku asalkan kamu tidak pergi dari hidupku. Aku tak bisa hidup tanpa dirimu lah, aku mohon kamu mau menikah denganku. Mas Alan berlutut di hadapanku dengan sangat memohon. Aku gak bisa Mas,
istrimu pasti akan terluka dengan hadirnya diriku di pernikahan kalian. Nya sudah setuju, dan menerimamu tinggal bersama di rumahku. Jika saja Nia tak setuju, aku tidak peduli dan tetap akan menikahimu. Dan aku tak peduli jika dia terluka, yang paling penting diriku bisa bahagia bersamamu. Mas Alan terus memaksaku, dan bodohnya aku setuju untuk menjadi yang kedua. Karena aku juga tidak ingin kehilangan cinta yang begitu besar untukku. Hari-hari yang dulu selalu terlewati dengan indah dan begitu manis. Namun saat Mas Alan mencintai Nia, dia perlakukanku seperti Mas Alan perlakukan Nia dulu. Tak pernah perhatian terhadapku, hari-harinya disibukkan untuk mencari Nia. Melupakan diriku yang sangat butuh perhatiannya, mungkin ini balasan untukku. Yang telah berani masuk ke dalam rumah tangga mereka, dan secara langsung selalu membuat Nia terluka. Andai saja dulu aku tak masuk ke dalam rumah tangga mereka, aku tidak akan melukai hati dan perasaan Nia. Dan aku juga tidak akan merasakan sakit yang begitu dalam seperti ini. Aku sadar sudah melukai hati sebaik Nia, dan aku sadar sudah merasa iri cinta Mas Alan terbagi untuknya. Hingga aku buta saat Mas Alan memintaku menghancurkan hubungan Nia dan Elo. Hanya untuk mendapatkan cinta Mas Alan kembali, yang ternyata cinta itu takkan pernah kembali lagi untukku lagi. Aku juga sadar cinta memanglah tak harus bersama, cinta itu merelakan bukan memaksakan. Aku tak ingin memaksanya untuk tetap bersamaku, aku sudah rela melepas Mas Alan. Ku ajukan gugatan ceraiku yang akan diwakili oleh pengacaraku, aku tak sanggup jika harus bertatap muka dengan Mas Alan lagi. Kini aku pergi meninggalkan Mas Alan, meninggalkan ibu kota yang penuh dengan kenangan manis bersama Mas Alan dulu. Meninggalkan rumah yang pernah dipenuhi kebahagiaanku, rumah yang menyaksikan ketidakadilan Mas Alan pada Nia. Diriku memang tak sekuat Nia, dan aku menyerah dengan semua ini. Aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini, pernikahan yang diawali tanpa restu ayah. Dan ku akhiri saat ayah sudah menerima kehadiranku, sedang Mas Alan sudah tak bisa menerima hadirnya diriku. Maafkan aku Mas, aku pergi tanpa pamit. Aku pergi membawa luka, aku pergi dan takkan kembali lagi. Aku berharap Mas Alan bisa berubah, dan menyadari semua kesalahannya. Pernikahan bukan sebuah permainan, dan menghargai hati seorang wanita itu haruslah diutamakan. Aku hanya bisa berharap setelah aku dan Nia memilih pergi dari Mas Alan. Dia sadar dan bisa membuang keegoisannya jauh-jauh dari hidupnya, agar dia tidak mengulang lagi kesalahan untuk ketiga kalinya. Kini aku berada di sebuah kota yang takkan bisa Mas Alan temui. Dan takkan mungkin dia mencariku yang sudah tidak berarti apa-apa di hidupnya lagi. Kamu diterima bekerja di sini. Terima kasih banyak, Bu. Jawabku senang. Aku diterima bekerja di sebuah toko kue, walau bergaji kecil aku tetap bersyukur dan semangat. Aku merasa tenang karena kini sudah mendapat pekerjaan di kota baru dan meninggalkan kota penuh kenangan. Semua yang terjadi pada diriku, tidaklah seberapa dibanding semua yang telah Nia rasakan selama hidup bersamaku, madunya. Aku doakan agar Nia bisa hidup bahagia dengan keluarga barunya. Dan biarkan aku dengan segala penyesalanku, dan aku terima semua teguran dan takdir hidupku ini. Part 73. 2 bulan telah berlalu, Alan semakin terpuruk setelah kehilangan kedua istrinya. Bahkan dia juga harus kehilangan calon buah hatinya bersama Lala, dan sudah terlambat untuk menyesali semuanya.
Dia orang yang terlalu berambisi untuk memiliki apa yang dia sukai, dan akan menjauhi apa yang tidak dia sukai. Seperti dia menjauhi Nia yang dulu tidak dia sukai, dan setelah rasa cinta itu tumbuh dia berambisi ingin memiliki Nia seutuhnya. Dan setelah rasa cintanya dengan Lala berkurang, dia rela menukar Lala demi mendapatkan Nia. Secara tidak langsung dia menukar nyawa anaknya karena keegoisannya dan ambisinya yang terlalu tinggi. Kini dia duduk di ruang kerja di rumahnya, merenung menatap kosong pada laptopnya. Aku kehilangan semuanya. Alan kesal pada dirinya sendiri dan membanting semua barang-barang di meja kerjanya, hingga laptop kerjanya pun hancur. Percuma aku punya banyak harta, jika cinta tak ada yang mau singgah di hatiku. Nia pergi karena ketidakadilanku, dan Lala pergi karena keegoisanku. Mereka pergi karena kesalahanku yang tak akan pernah bisa termaafkan oleh mereka. Dan ayah pun kini sangat membenciku dan tak akan pernah percaya denganku lagi. Alan menatap nanar pada figura di meja kerjanya, gambar dirinya, Pak Ilham dan mendiang ibunya. Dia sadar jika dirinya sudah membuat ayah dan mendiang ibunya kecewa. Andai ibunya masih ada di dunia ini, beliau orang yang paling terluka dan kecewa dengan kelakuan anaknya. Ayah, ibu, maafkan Alan. Alan sudah membuat ayah dan ibu malu dan kecewa. Alan memeluk erat figura tersebut dan menciumi tanpa henti. Aku harus bertemu ayah. Alan pergi dari rumahnya dan melajukan mobilnya menuju bandara untuk menemui ayahnya kembali. Di kediaman keluarga Sanjaya, mereka tengah berkumpul di ruang tengah. Hari Minggu ini adalah hari yang membuat keluarga Sanjaya merasa dipenuhi kebahagiaan yang lengkap. Alhamdulillah, akhirnya Mama akan segera menimang cucu Pak. Ucap syukur Bu Sanjaya dengan memeluk Pak Sanjaya setelah Nia memberitahu pada semua, jika dirinya tengah hamil. Nia, terima kasih. Kamu harus lebih ekstra hati-hati lagi, karena kini kamu sudah berbadan 2. Dan tidak boleh terlalu lelah, dan kamu harus banyak-banyak istirahat di rumah. Nasihat Oma pada Nia. Iya nak, kamu tidak boleh lagi ikut ayah ke kedai. Kamu di rumah istirahat yang cukup, dan di rumah kamu tidak akan kesepian. Ada mamamu dan Oma, yang akan menemanimu. Kini Pak Ilham ikut menasehati Nia, beliau begitu bahagia karena Nia sudah mendapatkan kebahagiaan yang hampir sempurna. Tapi Nia, jenuh di rumah tidak ngapa-ngapain ya. Protes Nia dengan wajah memelasnya. Tidak baik melawan perkataan orang tua sayang. Elo membujuk Nia agar mau diam di rumah. Dia tidak mau terjadi sesuatu pada istrinya dan calon buah hatinya. Tapi, sayang, tidak ada tapi-tapian, aku sudah membuat keputusan untuk kita menetap di kota ini dan mengurus semua usahaku di sini. Dan semua hotel dan restoran di ibu kota, aku sudah mendapatkan orang yang bisa kupercaya dan aku percayakan semua pada kawan lamaku. Jadi, aku akan tetap mengawasimu agar kamu tidak melanggar perintah dari Oma, Mama, Papa, dan Ayah. Ucap Elo dengan menyilangkan kedua tangannya di dada bidangnya. Apa dulu Mama waktu hamil Elo, juga diperlakukan seperti ini sama Oma dan Papa? Tanya Nia, berharap mendapat jawaban yang bisa membuat dirinya tidak dilarang pergi agar dia bisa ikut mengurus kedai. Mama dulu sama kok, dilarang keluar rumah sama Oma dan Papa. Mama selalu menurut pada perintah mereka, kan itu juga demi kebaikan Mama dan bayi Mama. Jawab Bu Sanjaya. Maaf Nia, Mama berbohong. Dulu Mama sering melanggar perintah Oma dan Papa,
sering kabur hingga membuat omamu marah sampai-sampai oma ilfil dengan sikap mama. Gumam Bu Sanjaya dalam hati, beliau tertawa geli saat membayangkan dirinya dulu sering kabur melanggar perintah oma dan suaminya saat masih mengandung Elo. Mama bohong ya? Tanya Nia curiga. Mama gak bohong, betul kan Ma? En dulu selalu menurut dan berdiam diri di rumah. Ucap Bu Sanjaya pada oma dengan mengedip-ngedipkan satu matanya. Iya, dulu mamamu ini selalu menurut kata-kata oma dan papamu. Dan kamu juga harus menurut, boleh pergi asalkan dengan oma atau mamamu. Ucap oma berbohong, beliau memberi sebuah cubitan kecil pada perut menantunya. Bu Sanjaya menahan sakitnya, dengan menggigit bibir bawahnya agar tak mengeluarkan suara. Baiklah, Nia menurut. Ucap Nia menunduk dan pasrah. Tapi, Nia khawatir dengan ayah yang harus kerja sendirian mengurus kedai. Kamu tidak usah khawatir, ayah baik-baik saja. Lihatlah ayah sehat kan? Dan kamu janganlah terus-terusan mengkhawatirkan ayah lagi ya. Kan ada Meli yang juga membantu ayah. Pak Ilham mengusap lembut kepala Nia. Nia pun menurut, dan tak lagi mencoba protes. Wajar saja mereka terlalu mengkhawatirkan Nia, mereka takut jika Alan masih akan berbuat yang tidak-tidak apalagi setelah tahu Nia hamil. Hari-hari Nia kini hanya duduk di rumah, dan ditemani Oma dan Bu Sanjaya yang sangat-sangat posesif. Ini dan itu selalu dilarang oleh Oma dan Bu Sanjaya, bahkan ke toilet pun diikuti Bu Sanjaya dan menunggu di depan pintu toilet. Apa semua ibu hamil dilarang ini itu? Jika iya, aku akan diperlakukan seperti ini sampai 9 bulan dong. Itu artinya aku setiap hari harus berdiam diri di rumah, ke toilet juga diikuti mama. Ah! Mereka terlalu berlebihan, gumam Nia dalam toilet sambil menatap dirinya di pantulan cermin. Part 74. Alan sudah sampai di kedai milik Pak Ilham, dia ragu untuk keluar dan masuk ke dalam kedai. Dia takut ayahnya akan marah-marah lagi padanya, dan dia juga takut ayahnya semakin membencinya. Setelah beberapa saat setelah mengumpulkan keberanian, Alan pun keluar dari mobil. Dia melangkah menemui Pak Ilham di dalam kedai, saat melihat ayahnya yang tengah sibuk di meja kasir. Alan meneteskan air matanya, dia tak kuasa melihat tubuh tua ayahnya. Dulu ayah selalu melindungiku dan ibu, ayah juga menjaga kami dengan baik. Tapi sekarang apa balasan dari pengorbanan ayah dariku? Aku tidak pernah membuatnya bahagia. Justru aku selalu membuat ayah kecewa dan membuat beliau malu karena sikapku yang kekanak-kanakan. Apa aku masih pantas mendapatkan maaf dari beliau? Alan berdiri dan masih menatap ayahnya dengan penuh rasa bersalah. Alan melangkah mendekati ayahnya, di meja kasir. Assalamualaikum ayah. Sapa Alan santun. Waalaikumsalam, jawab Pak Ilham datar saat melihat siapa orang yang memberinya salam. Apa hari ini ayah sibuk? Tanya Alan lembut mencoba sebiasa mungkin. Maaf, saya sedang sibuk. Jika ada perlu dengan saya, lebih baik lain waktu saja. Ucap Pak Ilham formal tanpa melihat ke arah Alan. Ayah, Alan ingin bicara sebentar dengan ayah. Tolong pahami ucapan saya tadi, dan tolong jangan membuat keributan di tempat ini. Lagi-lagi Pak Ilham berbicara tanpa menatap wajah anaknya. Baiklah ya, Alan akan menunggu sampai ayah mau berbicara denganku. Alan pun duduk di kursi pengunjung yang terletak di luar, dan menunggu Pak Ilham mau menemuinya. Pak Ilham melihat Alan yang duduk sambil menikmati satu cup kopinya. Untuk apa lagi kamu ke sini Al?
jika hanya untuk menyakiti dan membohongi ayah lagi. Ayah sudah kecewa denganmu, ayah tidak akan pernah bisa percaya lagi dengan kata-katamu. Batin Pak Ilham. Beliau semakin sedih setelah mendengar perpisahan Lala dan Alan. Beliau tak menyangka anaknya akan gagal menjalani rumah tangganya dengan kedua istri-istrinya. Anak yang selalu beliau banggakan, anak yang beliau kira bisa menjadi pria yang baik dan bertanggung jawab. Ternyata hanya bisa membuat dua wanita tersakiti, dan membuat beliau menahan malu atas ulah Alan. Dasar menantu kejam gak tahu diri, mertua ditinggal di pinggir jalan begitu saja. Omel Oma saat melihat acara pagi kesukaannya. Itu karma buat mertua yang sudah campakin menantu pertamanya yang baik, giliran punya menantu baru diperlakuin seperti itu. Kapok. Timpal Bu Sanjaya. Oma pun tak terima, dan akhirnya mereka berdua berdebat hanya masalah sinetron. Hingga membuat Nia merasa pusing, dan Nia tidak bisa membuat mereka berhenti berdebat. Kenapa Oma dan Mama berantem sih? Mana aku gak bisa misahin mereka, secara suara mereka lebih nyaring dari suaraku ini. Gumam Nia sambil memijat keningnya yang terasa sakit. Kenapa malah berantem sih Ma? Lebih baik ganti channel saja. Daripada Mama baperan lihat sinetron itu, gak ada faedahnya. Ucap Bu Sanjaya kesal. Dia merasa lelah sudah bertengkar dengan ibunya. Faedahnya, biar kamu sadar. Harus membuat Mama bahagia dan tidak melakukan hal keji seperti itu. Ucap Oma tak mau kalah. En memang tidak pernah nurut kata-kata Mama, bukan berarti En akan berbuat kejam pada Mama. Begini-begini En juga punya perasaan Ma, sahut Bu Sanjaya kesal. Dasar oma-oma baperan, suka nyama-nyamain anaknya dengan sinetron jahat. Iya faedahnya itu ngomelin anaknya, umpat Bu Sanjaya dalam hati. Syukurlah kalau kamu tidak seperti itu, aku harap kamu tidak berbohong. Bu Sanjaya hanya bisa menghela nafasnya dengan berat. Lalu menyandarkan tubuhnya di sandaran sofa, dan tersenyum malu pada Nia. Oma memang seperti itu, maafkan Mama dan Oma ya. Bisik Bu Sanjaya pada Nia. Iya Ma. Ucap Nia dengan berusaha tersenyum. Pukul 13. Wib. Elo pulang ke rumah, dia ingin segera pulang karena ingin cepat-cepat menemui Nia dan calon bebinya. Dengan kehamilan Nia, menjadikan Elo lebih dan lebih perhatian lagi pada istri yang dia cintai. Assalamualaikum. Sapa Elo saat memasuki rumah, membuat Nia dan yang lain kaget saat asyik menonton acara kesukaan Oma di televisi. Waalaikumsalam. Jawab mereka bersamaan. Elo kamu sudah pulang. Tumben. Ucap Bu Sanjaya. Memangnya tidak boleh Ma? Tanya Elo yang sudah duduk di samping Nia dan bergelayut manja di pundak istrinya. Kamu itu, pulang kerja itu jangan langsung nempel-nempel sama istrimu. Ganti pakaian bebersih dulu, baru boleh dekat-dekat sama istrimu. Ucap Oma sambil menarik telinga Elo. Au, sakit Oma. Pekik Elo sambil memegang tangan Oma yang berhasil menarik telinganya. Memangnya kenapa Oma? Dia istriku dan aku sangat merindukannya, jadi Oma jangan melarangnya. Ucap Elo sambil berjalan untuk duduk kembali di sebelah Nia. Namun Oma segera menarik kerah baju Elo dari belakang. Bocah ini ngeyele. Kamu tahu istrimu lagi hamil. Kamu harus menjaga kebersihan, agar istri dan calon anakmu itu selalu sehat dan terhindar dari kotoran-kotoran dari luaran sana. Ucap Oma. Ribet amat Oma ini, gerutu Elo sambil berjalan ke kamarnya dengan langkah gontai. Aku mandi dulu sayang.
Ucap Elo pada Nia. Nia hanya tersenyum dan diam. Dia merasa lelah karena seharian hanya disuruh duduk dan mendengar perdebatan kecil antara Oma dan mamanya. Syukurlah Elo sudah pulang, setidaknya ada yang menemaniku mendengar Oma dan Mama berantem. Batin Nia. Setelah beberapa menit Elo pun keluar, dan kembali duduk di samping istrinya. Halo anak papa, hari ini para oma-oma menjaga mamamu dengan baik kan nak? Ucap Elo sambil mengelus dan mencium lembut pada perut Nia yang masih terlihat datar. Tentu saja kami menjaga Nia dengan baik, kamu meragukan Oma. Ucap Oma ketus, dan Nia hanya bisa tersenyum. Elo tidak meragukan Oma dan Mama, terima kasih sudah menjaga istri dan anak Elo dengan baik. Ucap Elo. Sama-sama, ucap Oma dan Bu Sanjaya bersamaan. Elo mengajak Nia masuk ke kamar untuk istirahat, karena Nia terlihat sangat lelah. Ini pertama kalinya dia tidak melakukan aktivitas apapun, dan hanya disuruh duduk hingga pantatnya terasa pegal-pegal. Apa Mama dan Oma merepotkanmu? Tanya Elo pada Nia yang tengah bersandar di kepala ranjang setelah melakukan sholat zuhur berjamaah. Jawab jujur atau berbohong? Tanya Nia datar. Jujur, kamu mau berbohong pada suamimu? Tentu saja tidak. Oma sama Mama terlalu posesif El, masa aku gak boleh ngapa-ngapain, hanya disuruh duduk dan diam di sofa dari pagi sampai siang hari. Makan minum gak boleh ambil sendiri, ke toilet diekori Mama. Dan masih banyak lagi. Ucap Nia sedikit menahan rasa kesalnya. Sayang. Itu artinya, Mama dan Oma sangat menyayangimu. Dan mereka tidak ingin terjadi sesuatu padamu dan anak kita, maklumlah ini kan cucu dan cicit pertama mereka. Aku tahu Marcelo sayang, tapi itu semua sangatlah berlebihan. Ucap Nia manja. Kemudian dia menceritakan semua kelakuan Oma dan mamanya itu. Dan Elo hanya menanggapinya dengan tawa yang sangat keras. Kamu senang istrimu kesusahan? Ketus Nia. Bukan begitu sayang, kamu tidak usah kaget. Memang kelakuan Oma dan Mama seperti itu, walaupun mengesalkan tapi hitung-hitung hiburan buatmu. Aku lelah. Aku ingin istirahat. Nia sudah lelah untuk melakukan protes pada Elo. Dan Nia pun membaringkan tubuhnya yang terasa lelah, dan memunggungi Elo. Istirahatlah sayang. Ucap Elo sambil mengecup lembut kening Nia. Elo sebenarnya merasa kasihan pada istrinya, setelah Nia terlelap tidur. Elo pun keluar kamar dan menghampiri Oma dan Mamanya yang masih asyik menonton televisi di ruang tengah. Elo hanya menggelengkan kepalanya, Oma dan Mamanya lagi-lagi berdebat masalah acara televisi. Oma dan Mama itu seperti anak kecil, ucap Elo menengahi perdebatan dua wanita itu. Elo pun menegur Oma dan Mamanya, agar tidak lagi bersikap berlebihan pada Nia. Dan tidak berdebat di depan Nia, Elo tidak ingin Nia lelah dan stres dengan kebiasaan mereka. Oma dan Mama sudah membuat istriku pusing, jadi hukumannya Oma dan Mama harus menuruti semua kata-kata Elo dan Nia. Pinta Elo dengan seringai di wajahnya. Part 75. Setelah berbicara dengan Oma dan Mamanya, Elo kembali ke kamar menyusul Nia. Setelah masuk dan menutup pintu, Elo berbaring di samping Nia dan memeluk tubuh Nia dari belakang. Sebenarnya Elo menginginkan sesuatu bersama Nia, namun saat melihat istrinya tertidur lelap, Elo mengurungkan niatnya, dia pun ikut terlelap sembari memeluk tubuh istrinya. Mereka pun tertidur hingga sore hari. Sayang bangun sudah sore, ayo mandi terus sholat. Baru kita ke kedai bantuin ayah. Bisik Elo pada Nia yang masih tidur.
Jawab Nia. Mereka pun melangkah menuju kamar mandi, dan mandi bersama. Sayang, kemarin kamu bilang kalau kamu percayakan hotel dan restoran sama teman baikmu. Memangnya siapa? Apa aku mengenalnya? Tanya Nia penasaran, sebenarnya dari kemarin dia ingin bertanya pada Elo. Tapi karena Nia sibuk memikirkan larangan oma dan ayahnya, Nia sampai melupakan pertanyaan itu. Tentu kamu mengenalnya. Jawab Elo sembari bercermin dan menyisir rambutnya. Siapa? Kenapa jawabnya setengah-setengah sih? Aku penasaran siapa temanmu itu. Tanya Nia dengan nada manjanya. Elo berbalik dan dia semakin gemas melihat tingkah Nia yang sangat lucu menurutnya. Teman kita yang paling menyebalkan. Siapa lagi kalau bukan cewek barbar? Seru Elo. Lena. Elo pun mengangguk. Jadi dia sudah gak kerja di Ayu Group, dan bekerja denganmu. Lagi-lagi Elo mengangguk dan tersenyum lebar pada Nia. Kamu yakin Lena bisa mengerjakan semuanya? Tanya Nia ragu, karena itu bukanlah keahlian Lena. Kamu tidak perlu meragukan itu. Dia sudah banyak belajar tentang perhotelan dengan Zaki, asisten pribadi Elo. Aku lihat kerja Lena bagus, dan dia juga sudah mengerti tentang tugas-tugasnya. Jawab Elo. Syukurlah jika Lena mengerti, ucap Nia lega. Kini Nia dan Elo akan pergi ke kedai. Di dalam mobil Elo terus saja menggoda Nia. Sayang, aku cinta kamu. Elo terus-terusan menggoda Nia, hingga membuat Nia tersipu malu. Sampai kapan kamu terus mengatakan kata-kata itu? Ya, aku percaya kamu cinta sama aku, jadi fokuslah pada kemudimu. Jangan terus-terusan menggodaku. Pinta Nia, tanpa menatap Elo. Dia takut Elo melihat wajahnya yang memerah, karena kata-kata Elo. Sayang, aku ingin bertanya. Kenapa kamu memanggilku sayang? Tanya Elo dengan nada menggoda Nia. Kamu suamiku dan aku sayang kamu, ya aku panggil sayang. Memangnya gak boleh? Boleh, tapi kenapa kamu gak panggil aku, Mas, Abang, Aa, atau apa gitu selain sayang? Elo menelengkan kepalanya ke arah Nia. Dia mengedipkan kedua matanya. Gonit, ucap Nia sambil mendorong wajah Elo. Aku bingung mau panggil kamu apa, tapi aku lebih nyaman panggil kamu sayang. Jawab Nia jujur, awalnya dia canggung untuk panggil Elo seperti itu. Namun kini dia sudah terbiasa, dan sebenarnya Elo sangat menyukai panggilan Nia untuknya. Kamu tahu, pertama kali aku dengar kamu manggil aku sayang. Hatiku berbunga-bunga, serasa aku pria paling beruntung karena dipanggil sayang oleh seorang Tania. Lebay, ucap Nia datar. Elo pun menepikan mobilnya sebentar, lalu mencium bibir Nia yang menurutnya sangat-sangatlah menggoda. Permisi. Suara seseorang yang mengetuk kaca jendela mobil Elo. Mengganggu saja. Gerutu Elo, dan dia menurunkan setengah kaca jendelanya. Maaf Mas, jangan parkir di sini. Jika ada polisi yang melihat, bisa-bisa Masnya kena tilang. Ucap seseorang yang mengetuk kaca jendelanya. Dan menunjuk ke papan rambu. Oh. Iya Mas, makasih tegurannya. Jawab Elo. Lalu pria itu pergi berlalu, Elo masih menatap rambu di depannya dan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Mas, kalau parkir lihat-lihat rambu dulu. Ejek Nia. Maafkan aku sayang, hilaf. Kamu yang membuatku tergoda. Ucap Elo yang kembali melajukan mobilnya. Aku tidak menggodamu, aku diam saja dari tadi.
ucap Nia sambil memanyunkan bibirnya. Dia kesal karena Elo menciumnya di sembarang tempat. Wah, itu bibir sangat menggoda, apa mau aku cium lagi di sini? Goda Elo lagi, dan Nia pun langsung menutup bibirnya dengan kedua tangannya. Elo pun terkekeh, dan tawa itu terhenti saat Elo melihat seseorang yang duduk di kedai. Mas Alan, ucap Nia, dia masih takut untuk bertemu Alan. Kamu gak perlu takut, ada aku. Jika dia berbuat macam-macam, aku tidak akan tinggal diam. Elo mengelus kepala Nia, dan memeluknya agar dia tidak menampakkan wajah takutnya pada Alan. Kemudian mereka keluar dari mobil, bergandengan melangkah masuk tanpa menoleh pada Alan. Hai, sapa Alan kaku. Namun sapaan itu tidak dibalas oleh Nia dan Elo. Alan yang merasa dirinya dilewati begitu saja, hanya bisa menghela nafasnya dengan panjang. Dia menatap pilu pada dua insan tersebut, lalu dia duduk kembali di kursinya. Ada Mas Alan di depan ya. Ucap Nia, dia tak bermaksud acuh pada Alan. Hanya saja dia enggan menyapa Alan setelah semua yang terjadi 2 bulan yang lalu. Ayah tahu, ayah tidak ingin menemuinya. Jika hanya akan meminta maaf dan akan mengulanginya lagi dan lagi. Ucap Pak Ilham sambil memijat keningnya. Nia dan Elo paham dengan perasaan Pak Ilham. Ayah, pasti lelah. Biar Nia gantiin, ayah istirahat dulu. Ucap Nia yang langsung disela oleh Elo. Istriku sayang. Kamu ajak ayah istirahat, biar aku yang gantiin ayah. Ucap Elo manis. Nia pun mengajak Pak Ilham duduk di sofa samping meja kasir. Mereka istirahat sambil menyaksikan Elo yang melayani pengunjung dengan cekatan. Nia merasa sangat beruntung bisa mendapat suami baik dan perhatian padanya, bahkan sangat peduli dengan mantan ayah mertuanya.